pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah usaha guru untuk menyelesaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Jadi, pembelajaran diferensiasi ini memberikan kesempatan atau mendukung semua murid untuk belajar di kelas. Selamat pagi kelas 9B. Pagi. Pada tangan. Tangan jari. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak kelas 9B, sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengecek hadiran kalian terlebih dahulu ya. Gimana kabar kalian semuanya? Baik. Yang semangat ya karena masih pagi hari. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Ada. Siapa? Aira, Maka, Kalam. Oh ya, kemana mereka? Izin. Oke, ya berarti cuma 3 orang ya. Baik, sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, Ibu akan membagikan sebuah kuesioner. Kalian tulis nantinya, ya. Ini udah Ibu siapkan. Ini kalian kerjakan ya. Jadi kita selalu bernyanyi ya, memandu sebuah nyanyian. Gimana kalau Ibu suruh kamu nyanyi potong bebek angsa, angsa kuali. Nah, tapi ketika Sasa bilang potong bebek angsa, kamu bergerak semuanya berdiri. Angsa kuali, nona minta dansa, kamu gini ya. 1, 2, 3, mulai. Potong bebek angsa, angsa dikuali. Oke, ikut gerakan apa gerakan? Kita dansa, dansa 4 kali. Serong ke kanan, serong ke kiri. Putar. Lalala, Ya, coba ulang lagi dan semangat lagi. Ayo bantu dan bisa kalau ada yang bergerak baik itu di kelangsungan. 1, 2, 3, mulai. potong bebek angsa, angsa dikuali. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Serong ke kanan, serong. Ibu menampilkan video inspiratif ini adalah Ibu ingin membawa kalian bahwa ada beberapa kisah inspirasi yang bisa dijadikan teladan bagi kita. Nah, sekarang Ibu ingin tanya, mengenai materi pelajaran kita hari ini adalah kalian nantinya mampu mengidentifikasi dan menyimpulkan sebuah teks cerita inspirasi. Pada pertemuan minggu lalu udah Ibu sampaikan mengenai apa itu cerita inspiratif, ciri-cirinya, ya, udah Ibu jelaskan. Masih ingat kan semuanya? Oke. Nah, sekarang Ibu ingin kembali mengingatkan materi yang sebelumnya. Apa sih cerita inspiratif? Nah, ayo. Ada yang mau? Ya, Bulan. Cerita inspirasi merupakan bentuk narasi bertujuan untuk memberi inspirasi kebaikan kepada orang-orang.
Ya, tepuk tangan buat Bulan ya. Memiliki pendapat berbeda. Apa itu cerita inspiratif? Ada yang memiliki pendapat berbeda nggak? Ayo, ada? Yang ini bagaimana? Sama? Ya, jadi pada dasarnya cerita inspiratif itu merupakan sebuah cerita atau narasi yang menginspirasi, yang bisa memberikan teladan bagi pembacanya. Di mana adanya penggugah pada perasaan sampai tadi itu sastra sampai tergugah perasaannya, mungkin dia teringat dengan orang tuanya. Sekilas melihat video ini seperti itu. Nah sekarang ciri-ciri cerita inspiratif ya Dode. Baik, yang pertama yaitu adaptasi dari kisah nyata. Yang kedua bisa dikembangkan. Yang ketiga terdapat judul. Yang keempat terdapat alur. Yang kelima bersifat naratif. Dan yang terakhir terdapat orang yang diceritakan. Ya, tepuk tangan buat Dode. Inspiratif. Nah selanjutnya, bagaimana cara kita mengidentifikasi cerita inspiratif nantinya? Karena tugas kalian itu adalah seperti itu, karena tugas pelajaran kita adalah mengidentifikasi dan menyampaikan simpulan dari apa yang kalian baca atau dengar. Ada yang bisa menyampaikan? Ya, Arya. Baik, cara mengidentifikasi teks inspiratif dengan cara ungkapan simpati, yang kedua ungkapan empati, yang ketiga ungkapan kepedulian, dan yang keempat yaitu dengan cara ungkapan percaya diri. Ya, tepuk tangan buat Arya. Kalian kan sudah kumpul ini yang sudah Ibu periksa barusan. Nah dari ini Ibu akan sudah Ibu cek ini, nanti akan kita bentuk kelompok ya. Kelompokkan sesuai dengan minat kalian ya. Apa keinginan kalian? Nah di sini bagi yang kelompok visual silakan cari kelompoknya. Dan akan Ibu sampaikan barusan yang visual ya. Kemudian yang kinestetik silakan kumpul di sini, yang auditorial kumpul di sini. Silakan, ayo. Baik, tadi kan sudah Ibu share ya di WA. Itu yang visualnya sudah disimak dengan baik? Sudah. Yang lainnya kan juga sudah ditampilkan juga ya. Bisa dilihat beberapa. Baik, yang kinestetik silakan membaca ke depan. Tadi dia sastra. Yang auditorial juga sudah Ibu pilihkan ya. Bisa di WA. Mau kalian dengarkan dari apa yang disampaikan oleh si sastra bisa. Uang Rp10.000 membuat kita mengerti cara bersyukur. Ada seorang sahabat menuturkan kisahnya. Dia bernama Budiman. Sore itu dia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Usai membayar, tangan-tangan mereka syarat dengan tas plastik beda. Perhatikan dengan baik yang tipe visual sudah Ibu share ya. Kalian sudah simak kan ininya ceritanya. Yang tipe kinestetik tadi kalian sudah melakukan membaca kan barusan. Auditorial sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh temannya di kelompok kinestetik ya. Sekarang tugas kalian itu adalah sama, yaitu mengidentifikasi masing-masing cerita inspiratif itu dan menyimpulkan cerita inspiratif itu. Silakan dikerjakan. Kalian silakan mengerjakan tugas itu ya. Bisa sesuaikan dengan minat kalian. Boleh dalam bentuk rekaman suara seperti yang Ibu juga sampaikan tadi. Bisa dalam bentuk tulisan. Kalian tulis cara mengidentifikasi dan menyimpulkannya. Sudah tahu kan caranya ya? Minggu lalu sudah Ibu jelaskan. Kemudian ada yang bisa dalam bentuk mengumpulkan sebuah video. Siap semuanya? Siap. Siapa kelompoknya yang mau menyampaikan atau yang melakukan presentasi langsung ya? Coba kinestetiknya silakan. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Saya dari kelompok kinestetik ingin mewakili dan mengidentifikasi soal dari video tersebut. Yang dapat saya pelajari dari video tersebut, saya belajar bahwa walau kita terlihat sangat tidak baik atau jahat ini, tapi kita juga tanpa mereka sadari, kita telah membantu mereka dalam bentuk yang tidak mereka lihat. Dari sini kita juga belajar cari tahu dulu sebelum kita melakukan sesuatu, karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar belum tentu itu benar kejadiannya. Seperti karena itulah karma dalam kita selalu akan berjalan. Apapun yang kita tanam, baik buruk maupun baik, itulah yang kita akan buat. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, tepuk tangan buat. Baik, itu tadi ya kalian sudah mendengarkan presentasi dari sastra dan satu juga sudah mengumpulkan
ciri-cirinya yang ketiga yaitu juga selalu memberikan video yang memberikan fakta yang sangat dalam. Ya. Silakan duduk. Tepuk tangan buat. Nah, karena kita sudah mengalami pelajaran hari ini dan menyimpulkan, Ibu harap kalian sudah memahami ya semuanya apa yang kita pelajari hari ini. Untuk tugas selanjutnya itu tolong dikumpulkan ya nanti sesuai dengan apa yang kalian inginkannya. Mungkin dalam bentuk poster, kemudian dalam rekaman suara, maupun bisa tulisan ya sesuai dengan apa yang kalian inginkan, tentunya berdasarkan cerita inspiratif yang Ibu sudah ceritakan barusan ya. Oke, Ibu juga sudah akhiri pertemuan kita hari ini. Ada satu sama Sandi. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Mada Ananda Kirana Arya Satya, saya dari kelas 9B. Jadi saya akan memberitahu tentang teks inspiratif, yaitu simpulan, empati, simpati, dan kepedulian di cerita uang Rp10.000 membuat kita mengerti cara bersyukur. Jadi yang pertama itu adalah simpulan. Cerita tersebut merupakan sebuah kisah yang memiliki nilai moral tinggi dan dapat dijadikan sebagai teladan agar kita selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Yang kedua yaitu simpati. Pak Budiawan merasa simpati terhadap pengemis itu, maka ia memberikan tambahan sedekah terhadap sang pengemis meski sebelumnya istri. Yang ketiga yaitu kepedulian. Kepedulian Pak Budiawan kepada pengemis tersebut ia tunjukkan dengan cara menarik uang berwarna merah yang memiliki nilai Rp10.000. Kemudian ia lipat kecil dan ia berikan ke sang pengemis. Dan yang terakhir yaitu empati. Pak Budiawan terhanyut ke dalam perasaan si pengemis sehingga setelah menarik uang gajinya dari ATM, Pak Budiawan kembali memberikan sedekah tambahan kepada pengemis itu. Jadi alasan Pak Budiawan untuk peduli kepada pengemis itu karena Pak Budiawan memberikan uang Rp10.000 tersebut kepada pengemis sebagai bentuk kepeduliannya agar pengemis itu bisa membeli makanan. Alasan Pak Budiawan simpati yaitu rasa simpati Pak Budiawan terbentuk setelah ia mengecek saldo ATM-nya dari mendapati bahwa uang gaji sudah masuk. Ia merasa sang pengemis telah mendoakannya dan rezeki pengemis tersebut telah dititipkan kepadanya. Alasan simpulannya itu dalam pengambilan cerita tersebut dijelaskan bahwa ada seorang pengemis wanita bersama anaknya yang sudah berhari-hari tidak makan. Dari kondisi tersebut, kita dapat menyadari betapa beruntungnya kita yang bisa merasakan makanan setiap hari. Dan alasan empati, Pak Budiawan bersedia kembali menyisihkan sebagian kecil dari uangnya karena ia merasa kasihan dan peduli kepada si pengemis. Hal tersebut disebabkan oleh rasa empati Pak Budiawan sehingga ia tidak tega melihat pengemis tersebut kelaparan. Sekianlah yaitu teks inspiratif yaitu simpulan, empati, simpati, dan kepedulian dari cerita uang Rp10.000 membuat kita cara bersyukur. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadi Dudekandara. Jadi setelah mengikuti pembelajaran dari Bu Lode mengenai pembelajaran diferensiasi, saya merasa sangat menarik dikarenakan siswa diberikan kesempatan belajar sesuai dengan minatnya. Sekian dari saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Demikian pemaparan saya mengenai aksi nyata modul 2.1. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Om Santi Santi Om.